Jadi perjuangan kita sekarang sudah berbeda dengan perjuangan dulu. Bagaimana Kartini di awal berjuang dengan semangat Kartini yang ada sekarang, perjuangannya beda. Kita harus terus mengikuti kemajuan teknologi, kita harus lebih cerdas lagi sebagai perempuan, dan yang terpenting bagaimana kita lebih bersatu dan saling menghargai sesama perempuan. Ya, karena ada sedikit kekecewaan saya pada saat pemilu kemarin. Kok sedikit sekali perempuan yang terpilih. Padahal pemilih kita imbang perempuan dengan laki-laki. Saya pingin perempuan lebih responsif terhadap perempuan juga. Karena yang memperjuangkan perempuan adalah juga perempuan itu sendiri. Yang tahu permasalahan perempuan adalah perempuan. Di mana perjuangan untuk kesetaraan gender sampai sekarang belum mencapai tujuan yang sesungguhnya. Apa sebabnya? Karena di parlemen jumlah daripada perempuan itu hanya sedikit sekali. Bagaimana kita berjuang dengan jumlah yang sedikit ini? Tentu itu semua akan seperti terhempas oleh angin yang lebih besar lagi. Itu yang saya sedikit ada rasa miris, kenapa perempuan tidak memilih perempuan. Jadi dengan jumlah sedikit perempuan di parlemen, otomatis perjuangan sangat berat sekali. Perempuan itu akan cepat merespon kondisi daripada perempuan. Lebih responsif juga. Bagaimana terjadi bencana, terjadi malapetaka, apa itu. Yang paling menderita adalah perempuan. Kemiskinan juga adalah perempuan yang paling menderita. Itulah mari kita perempuan-perempuan dengan semangat Kartini ini, dengan kemajuan teknologi ini, mari kita perempuan jadilah diri perempuan yang cerdas, berkualitas, dan mau bekerja keras. Dan tolong pilihlah perempuan juga. Bu, kira-kira di momen Hari Kartini ini apa yang mau Ibu pesan terhadap perempuan secara khusus soal urusan politik? Oke. Perlu sekali perempuan mau terjun ke dunia politik. Perempuan harus bisa masuk ke semua ranah di pemerintahan ini, baik itu sosial, ekonomi. Sekarang ekonomi sudah kita hargai, perempuan sudah banyak yang maju. Sosial juga sudah, budaya juga sudah. Yang kurang adalah di politik. Jadi saya harapkan perempuan sekarang, bukan sekarang, tapi sudah terus-menerus, cuman sepertinya ada hambatan-hambatan yang masih terstigma juga dalam diri perempuan itu. Ada yang menganggap bahwa dirinya masih belum layak untuk duduk di politik, untuk maju ke dunia politik. Tidak ada semua itu. Kaum laki-laki sudah memberikan kesempatan kepada kita. Jangan menstigma diri bahwa kita belum layak untuk duduk di politik. Terutama dari keluarga kecil dulu kita harus bagaimana berdamai dengan keluarga. Silahkan lanjut untuk terjun ke dunia politik, karena perjuangan di negara ini, kebijakan-kebijakan di Indonesia, di negara ini adalah melalui kebijakan politik. Perjuangan terakhir adalah di dunia politik. Artinya peran besar dan dorongan keluarga terhadap profesi ini bagi perempuan sangat besar ya, Bu? Sudah kaum laki-laki sudah memberikan peluang itu. Jadi janganlah kita sebagai perempuan yang menstigma diri. Tidak pantas di dunia politik seperti keluar malam untuk meeting. Sepanjang kita jujur, kita memang diberi kepercayaan yang luas pada suami dan kita harus menghargai juga suami. Silahkan jalan saja. Ini banyak perempuan yang tidak berani mencoba terjun di dunia politik masalahnya. Politik kejam, politik ini. Masuk saja. Kalau kita tidak pernah masuk, kita tidak tahu permasalahan apa yang harus kita hadapi dan harus kita selesaikan, kita jalani, kita cari solusinya. Kalau kita belum apa-apa sudah menarik diri, nah itu yang rasanya tidak berani mencoba.
beranilah mencoba di dunia politik. Ya. Apalagi sekarang banyak perempuan-perempuan cerdas dengan di pendidikan Iya. sudah di level-level yang lumayan tinggi. Itulah yang saya harapkan. Ayo, setelah di pendidikan majulah ke dunia politik. Iya. Terbukti Ibu menjadi salah satu, bahkan satu-satunya perempuan yang akan mendampingi 8 laki-laki sebagai anggota DPR RI dari Bali. Nah, barangkali dengan privilege yang ada, Ibu akan membuat program khusus untuk perempuan, misalkan pendidikan politik atau program perempuan sadar politik, mungkinkah seperti apa? Iya, saya sudah bertemu dengan komunitas pegiat perempuan, aktivis perempuan. Tentu beliau juga memberikan dorongan saya. Mari kita perjuangkan lagi, kita bangkitkan lagi perjuangan politik perempuan ini yang beberapa lama ini sudah sempat sendu, harus kita gerakkan lagi. Ya, syukurnya kami ada perempuan satu juga yang suaranya cukup kencang, teman kami. Kalau saya mungkin tidak sekencang beliau, tetapi dari segi semangat perjuangan saya masih mampu kok. Iya, Bu. Terus terakhir Bu, highlightnya pesan kepada kaum perempuan terutama yang ada di Bali sendiri. Ini kan kita sedikit dilema ya. Kadang-kadang di perempuan Bali itu satu sisi untuk dirinya, keluarganya, kemudian adat, kemudian pekerjaan, ini bagaimana menyikapinya? Saya kira bisa. Perempuan Bali ini sudah dilahirkan dia dengan kodratnya seperti ini. Dilahirkan dengan suatu perjuangan yang kompleks sekali ya. Sekarang perempuan Bali itu dikasih tugas apa saja mampu dia melakukan. Kecuali jangan yang naik-naik pohon ya. Tapi ada perempuan yang naik pohon, yaitu spesial, kekhususan aja. Tapi saya yakin perempuan Bali ini beda dengan di luar daerah. Perempuan Bali ini tough sekali, ulet sekali. Kalau saja dipercaya oleh keluarganya, saya yakin perempuan Bali akan bisa menyeimbangi kondisi politik yang ada di Bali, akan menyejukkan kondisi politik yang ada di Bali. Saya yakin. Ayo, untuk itu marilah perempuan Bali, kita harus sadar bahwa diri kita juga diperlukan kok di dunia politik. Diperlukan, ya. Jadi bukan kita ujuk-ujuk mau ke politik itu mau mencari nafkah, tidak. Tapi kita diperlukan di dunia politik. Artinya kan Ibu tadi sempat mengatakan bahwa perjuangan itu akan final ketika diperjuangkan lewat legislatif, lewat di kursi DPR ya. Artinya kan Ibu juga pernah mengatakan bahwa perjuangan perempuan hanya bisa dilakukan dengan tulus oleh perempuan itu sendiri. Nah, kira-kira itu penjelasannya seperti apa? Jadi begini ya, kita perempuan di dunia ekonomi, budaya, semua sudah bisa, pendidikan sudah mampu. Di bidang politik tidak ada bedanya. Jadi jangan merasa minder masuk ke dunia politik itu, kita akan menjadi menjadi lebih rendah ataupun kurang dihargai. Untuk itulah saya ingin sekali yang di politik ini harus diisi lebih banyak lagi perempuan. Karena politik perempuan ini akan mendamaikan suatu keberlanjutan bangsa ini. Itu yang dibutuhkan. Artinya lebih kepada partisipatif kaum perempuan terhadap dunia politik ya? Iya, betul. Iya, jadi partisipasi ini sangat dibutuhkan untuk di dunia politik. Demi untuk keberlanjutan negara kita, program-program dari negara kita, di mana Indonesia tahun 2045 harus menjadi negara nomor 3 termaju di dunia. Itu kalau tidak perempuan dan milenial. Jadi saya perempuan juga, saya sudah berjanji pada diri saya sendiri dan mungkin saya declare sekarang ini, saya periode yang ke depan saya harus mundur, step back. Saya harus memberikan kesempatan kepada perempuan dan milenial. Iya, harus kaderisasi. Tidak bisa kami yang senior terus mempertahankan kedudukan ini, tidak. Karena kemajuan zaman hanya bisa diikuti oleh generasi yang muda, bukan kami udah ketinggalan semua. Jadi sekarang saya menuntun dan akan mengendorse semua
perempuan dan milenial yang ingin maju ke dunia politik. Ya, oke. Mungkin terakhir dari saya, Bu, makna Kartini bagi Ibu sendiri itu seperti apa? Makna Kartini itu, jadi core-nya yang harus saya ambil, semangatnya yang harus saya ambil. Bagaimana dulu Kartini perjuangan di awal, yang itu harus dikembangkan. Jadi bagaimana Kartini ingin mensejajarkan kedudukan laki-laki dengan perempuan, inilah dalam artian laki-laki dengan perempuan, baik itu di kebijakan di politik, karena negara ini semua urusannya diselesaikan melalui kebijakan politik. Jadi ini saya ingin di politik pun harus seimbang antara laki-laki dan perempuan.